Halo Halo guys, guys, kembali lagi di channel kelas Karyawan satu B B Universitas Bakri. Bakri. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi seputar cyberbullying di Indonesia. Situasi terkini, seiring berkembangnya teknologi, semakin marak aktivitas komunikasi melalui media sosial yang memiliki nilai positif namun juga dapat berdampak negatif. Hal ini tidak dapat dihindari karena dengan teknologi saat ini memudahkan kita untuk mengakses segala informasi serta hiburan dari seluruh penjuru dunia. Media sosial adalah sebuah media online yang memudahkan penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi seperti sebuah blog dan jejaring sosial. Namun ada pendapat lain yang mengatakan media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Internet di Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru We Are Social pada Januari 2021, disebutkan bahwa ada 202,6 juta pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 274,9 juta jiwa, maka itu artinya 73% atau dapat dikatakan lebih dari setengah penduduk di Indonesia telah merasakan akses ke dunia maya. Dalam laporan tersebut juga diketahui bahwa saat ini masyarakat Indonesia menggunakan ponsel sebanyak 345,3 juta orang. Begitu juga data yang tak kalah menariknya, ada 170 juta pengguna aktif media sosial yang tersebar di seluruh Indonesia. Media sosial di Indonesia. We Are Social and Hootsuite juga melaporkan sosial media yang paling sering digunakan oleh orang-orang Indonesia di tahun 2021. Media sosial yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia yakni YouTube. Berdasarkan data tersebut, tercatat ada 93,8% orang Indonesia yang menggunakan media sosial YouTube, disusul dengan WhatsApp sebesar 87,7%, lalu ada Instagram 86,6%, Facebook sebesar 85%, Media sosial adalah konten dan interaksi digital yang dibuat antara satu orang dengan yang lainnya. Media sosial sekarang ini adalah sesuatu yang populer dan revolusioner. Salah satu bentuk media sosial yang menarik netizen dengan cepat adalah Instagram. Kehadiran Instagram dalam waktu singkat berhasil menarik perhatian para pengguna internet. Yang pertama, hal dijelaskan bahwa media sosial dapat dimiliki oleh setiap orang di penjuru dunia. Media sosial juga menjadikan seseorang lebih terbuka di hadapan publik, bahkan dengan orang yang belum dikenalnya. Yang kedua, hal ini ditandai dengan banyaknya pengakses media sosial, jenis media sosial yang bermunculan, serta semakin berkembangnya teknologi pengakses media sosial tersebut. Yang ketiga, pengguna Instagram di Indonesia saat ini sebanyak 85 juta yang aktif, didominasi oleh perempuan sebesar 52,4%, sedangkan 47,6% lainnya adalah laki-laki. Selanjutnya ada media sosial Instagram. Nah, Instagram sendiri hadir sejak 2010 yang bersifat jejaring, berinteraksi satu sama lain, berbentuk tekstual atau chat, tetapi juga foto dan video yang dibagikan pada pengguna lainnya. Nah, media Instagram tuh selalu menyediakan ruang seseorang untuk mengunggah foto atau video, juga menyediakan fasilitas lain yang tidak semua orang tahu. Berbagai alat Instagram juga dapat dikombinasikan dengan satu sama lain sehingga dapat memberikan efek keseluruhan lebih besar di antaranya. Nah, berikut ada fitur-fitur dari Instagram ya teman-teman. Nah, yang pertama nih ada Instagram Feeds. Nah, feed itu merupakan bentuk visual foto atau video yang dilihat dan dibagikan ketika membuka aplikasi Instagram. Nah, jadi jika teman-teman punya akun Instagram, nih tampilan feeds kalian tuh bakal muncul di home ibaratnya ya, home teman-teman masing-masing. Lalu kedua juga ada Instagram Stories. Nah, ini tuh foto atau video pendek yang ada dalam fitur Instagram yang akan terhapus secara otomatis dalam 24 jam. Jadi di Instagram ini teman-teman dapat membagikan foto atau video yang akan otomatis terhapus dalam 24 jam. Nah, itu misal memori yang mau dibagikan tuh nggak bakal ada terus gitu loh, nggak kayak di Instagram Feeds ya. Jadi stories tuh sama feeds beda. Lalu
Ketiga ada comments, nah atau komentar dalam bahasa Indonesianya ya, itu sebagai layanan jejaring yang menyediakan fitur komentar di mana foto yang diunggah dapat dengan mudah mendapatkan komentar atau tanggapan. Jadi setiap foto atau video yang teman-teman unggah ke Instagram itu otomatis orang-orang asing dapat berkomentar juga ya, nggak hanya teman-teman aja. Misal akun Instagram teman-teman tidak di private, jadi semua orang dapat berkomentar sesuka hati mereka. Nah, selanjutnya ada highlight. Nah, highlight adalah fitur untuk menyimpan stories dalam jangka waktu yang lama. Nah, stories kan tadi akan hilang dalam 24 jam. Nah, misal teman-teman ingin memajang stories tersebut sama seperti feeds. Nah, teman-teman bisa membuat highlight seperti yang ada di gambar. Nah, selanjutnya ada likes. Nah, jadi itu Instagram memiliki sebuah fitur tanda suka berfungsi sebagai penanda bahwa pengguna lain menyukai foto yang telah diunggah. Jadi, teman-teman dan pengguna akun Instagram di luar sana itu dapat saling menyukai postingan satu sama lain. Nah, ditandai dengan likes ini yang bisa dipencet pada tanda hati. Nah, lalu ada arroba atau yang lebih kita tahu itu @ ya. Itu seperti media sosial lain Instagram yang memiliki fitur yang dapat digunakan penggunanya untuk menyinggung pengguna lainnya dengan memberikan tanda arroba atau @. Nah, dan memasukkan nama akun pengguna lainnya pada postingan komentar dan Instagram story. Nah, jadi ini kayak penanda gitu loh. Misal teman-teman teman-teman itu mengunggah foto yang ada temannya teman-teman nih. Nah, teman-teman sekalian nih ingin menandai nih siapa sih nih orang ini. Nah, bisa dengan fitur arroba atau tersebut. Nah, terakhir ada hashtag atau tanda pagar. Nah, ini tuh pelabelan yang menunjukkan tema foto atau kata kunci foto. Nah, dengan hashtag, pengguna Instagram dipermudah dalam mencari postingan dan komentar yang sama dengan kata kunci yang mereka inginkan. Misal, teman-teman nih ngupload wisuda. Nah, bisa nih dikasih hashtag wisuda universitas tahun 2017. Nah, nanti tuh banyak juga foto dari pengguna Instagram lain yang serupa sama foto-foto yang teman-teman udah unggah tersebut. Lalu selanjutnya, apa sih cyberbullying itu? Pesatnya perkembangan media sosial merupakan fenomena besar terhadap arus informasi. Pertumbuhan media sosial membawa tren baru untuk melakukan tindakan penindasan secara online atau yang lebih dikenal dengan sebutan cyberbullying. Cyberbullying merupakan kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang pada seseorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya melalui media online. Cyberbullying sebenarnya tidak lain dari perilaku yang diidentifikasikan sebagai bully yang berarti mengganggu, menggertak, menghina, dan tindakan pelecehan melalui dunia internet. Penggunaan komputer sebagai sebuah alat untuk melakukan tindak kejahatan dari individu sebagai korban dari tindak kejahatan cyberbullying dikategorikan sebagai salah satu bentuk cybercrime. Tidak seperti bullying, cyberbullying memungkinkan pelaku untuk menutupi identitasnya melalui komputer. Anonimitas ini membuat pelaku lebih mudah untuk menyerang korban tanpa harus melihat respon fisik korban. Akibatnya, banyak konten dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam tatanan masyarakat. Antaranya adalah pengguna Instagram bisa dengan mudah melakukan cyberbullying pada siapa saja. Nah, ini beberapa ragam dari cyberbullying. Dalam penelitian bentuk-bentuk cyberbullying yang ditemukan antara lain yang pertama ada code name atau pemberian nama negatif, memanggil orang dengan nama negatif di media sosial. Lalu yang kedua ada image of victim spread, penyebaran foto orang lain di media sosial. Lalu yang ketiga ada threaten physical harm atau mengancam keselamatan fisik, itu mengancam orang lain di media sosial. Lalu yang keempat ada opinion slaying, pendapat yang merendahkan atau menghina orang lain di media sosial. Lalu selanjutnya, cyberbullying kini banyak dilakukan oleh para remaja terutama pada media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi. Menurut hasil penelitian ini juga dikatakan bahwa sebanyak 49% remaja diketahui menjadi korban bully pada dunia nyata, sedangkan 65% dari mereka adalah korban dari cyberbullying. Hal ini dikarenakan internet atau media sosial bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia, sehingga menimbulkan tekanan yang lebih besar pula dibandingkan dengan bully biasa yang hanya diketahui di lingkungan sekitar saja. Biasanya, korban cyberbullying dilakukan oleh remaja, di mana semua orang bisa dengan bebas dan mudahnya menaruh pendapat.
atau komentar pada postingan-postingan yang diunggah pada akun media sosial seseorang tanpa sengaja membuat orang lain tertekan ataupun dengan secara sengaja. Ya, selanjutnya kasus cyberbullying di Indonesia. Nah, baru-baru ini tuh ramai banget kasus cyberbullying melalui platform media sosial khususnya Instagram. Nah, cyberbullying merupakan salah satu upaya untuk mengintimidasi dan menggertak orang dengan mengirim pesan, mengintimidasi atau mengancam. Cyberbullying juga menjadikan ujaran kebencian sebagai salah satu bentuk intimidasi terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Nah, salah satu kasusnya nih kayak yang lagi menimpa salah satu selebgram atau tiktoker yang bernama Chandrika Cika. Nah, ini ya orangnya ada di PPT. Nah, jadi tuh Cika nih mendapatkan sorotan tajam dari publik tuh terkait isu penangkapan Putra Siregar yang punya PS Store kalau teman-teman tahu, dan Rico Valentino pada 12 April 2022 tahun kemarin. Nah, yang melibatkan tuh namanya juga. Nah, jadi tuh ada beberapa faktor yang menyebabkan wanita kelahiran tahun 2000 ini tidak disukai netizen Indonesia seperti dicap sebagai cewek matre, sebab kerap kali Cika hanya ingin dekat dengan pria-pria kaya seperti Torik dan Aan Story. Nah, alasan lain tuh juga karena Cika juga sering menyindir Torik dengan pacar barunya yakni Fuji karena merasa Fuji merebut mantan partnernya tersebut darinya. Nah, alasan-alasan tersebut tuh yang membuat geram netizen karena dinilai banyak tingkah. Jadi, alasan-alasan dari itu bikin netizen tuh nggak suka sama dia. Nah, akhirnya banyak komentar-komentar kebencian di setiap unggahan yang diupload oleh Cika ke Instagram. Berikut nih contohnya. Jadi ada unggahan Instagramnya pada tanggal 13 April 2022 yang mendapatkan 300 like serta 36.000 komentar, namun kebanyakan menjuru kepada cyberbullying. Nah, tak hanya pada postingan tersebut, di setiap foto yang diunggah olehnya pun banyak komentar yang netizen tunjukkan ketidaksukaannya pada wanita muda tersebut. Nah, melalui isi komentar dari postingan Instagram Cika yang mayoritas merujuk pada komentar cyberbullying terjadi karena adanya media untuk meluapkan kekecewaan yang tidak terstruktur, juga belum adanya edukasi pada masyarakat pengguna Instagram dalam membagikan kekecewaan dan kemarahannya pada dirinya secara terarah. Nah, berikut nih merupakan head speech yang ada di comment sectionnya Instagramnya si Cika Chandrika ini ya, bisa dilihat teman-teman tuh komennya kayak parah, dan hampir di semua postingannya tuh banyak komen-komen seperti ini kurang lebih. Nah, lalu tak hanya sampai di situ, bentuknya berupa komentar negatif yang bentuknya hanya berupa komentar negatif. Nah, ada juga penyebaran foto dirinya yang telah melalui proses editing nih di sini. Jadi sampai-sampai netizen yang benci sama dia tuh ngedit foto orang lain jadi foto dia. Nah, nih yang di kanan nih foto asli orang lain. Fotonya ini parah banget. Nah, yang di kiri tuh diedit mukanya jadi foto Cika. Nah, jadi cyberbullying tuh separah itu, teman-teman. Jadi, kesimpulannya, cyberbullying mungkin tidak terdengar terlalu penting, tetapi pada kenyataannya menghentikan cyberbullying adalah kebutuhan kita saat ini. Cyberbullying sebenarnya adalah sebuah fenomena di mana seseorang yang menjadi korbannya mengalami sejumlah perasaan negatif seperti kebingungan, ketidakpuasan, kerentanan, penghinaan, dan sebagainya. Terkadang, seseorang yang dibully merasa seolah-olah seluruh dunia tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Seringkali stres menghadapi cyberbullying dapat menyebabkan seseorang merasa situasinya tidak terkendali. Sejak cyberbullying dilakukan di dunia maya, orang tahu bahwa begitu sesuatu diunggah di platform media sosial, maka itu akan selalu ada di dunia maya. Oleh karena itu, ketika cyberbullying terjadi dalam bentuk komentar negatif, penyebaran foto, pesan yang menghina, dan lain-lain, dapat menyebabkan perasaan resah serta stres yang intens pada seseorang yang menjadi korban. Jadi ada beberapa saran nih teman-teman jika mengalami cyberbullying di media sosial. Maka berikut saran yang dapat dilakukan dalam menghindari efek dari bullying tersebut. Yang pertama, blokir para bully. Banyak perangkat serta platform sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain memiliki pengaturan blok yang memungkinkan pengguna memblokir pengguna lainnya secara elektronik dan mudah dalam melakukannya.
Lalu yang kedua, memberikan batas waktu dalam penggunaan gadget. Hal seperti ini dapat membantu para korban dalam melupakan dan menjauhi dari apa yang diperbuat orang lain melalui media sosial. Lalu yang ketiga, lebih terbuka dengan orang tua. Dalam situasi seperti itu, korban biasanya dalam keadaan kebingungan. Setiap kali mereka menghadapi atau menjadi korban cyberbullying, seringkali setengah dari mereka bahkan tidak tahu bahwa hal tersebut adalah kejahatan dan mereka menjadi korban, lalu mereka pikir orang tua mereka tidak akan bisa memahami apa yang terjadi. Nah, yang keempat nih, laporkan tindakan cyberbullying. Ketika mengalami cyberbullying, pemerintah turut serta membuat wadah untuk korban agar dapat melaporkan melalui laman layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat Kementerian Komunikasi dan Informatika di lapor.go.id. Laman ini telah terhubung dengan 34 kementerian, 96 lembaga, dan 493 pemerintah daerah di Indonesia. Selanjutnya ada peraturan mengenai cyberbullying. Nah, pengaturan cyberbullying juga telah dibuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau seperti yang kita tahu UU ITE. Nah, jadi buat teman-teman nih, jangan takut misalnya kena dibullying online karena ada peraturannya kok. Yang pertama ada di pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Lalu juga ada pasal 27 ayat 4 UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Nah, bila teman-teman nih udah sakit hati banget dan udah parah banget di cyberbullying oleh orang lain, nah bisa nih teman-teman laporkan karena sudah ada peraturannya mengenai cyberbullying tersebut. Nah, lalu pada kasus cyberbullying yang setelah saya dan teman saya sampaikan tadi, itu peran dari orang tua tuh dinilai sangat penting untuk mendukung dan memberikan pendampingan selain psikolog. Mereka yang menjadi pelaku bullying di media sosial tentu tidak memiliki etika sehingga tidak bisa membedakan bagaimana menyampaikan kritik atau saran. Nah, salah satu cara agar korban dapat bertahan dan pulih setelah mengalami cyberbullying yakni dengan membangun mindset understand your value, karena ketika kita tahu nilai dan kekuatan yang kita miliki, maka kita tidak akan membiarkan orang lain tuh melabeli diri kita. Nah, jadi lalu juga gunakan media sosial untuk memberikan dampak bagi diri kita sendiri dan orang lain. Jadikan media sosial sebagai platform atau wadah mengekspresikan diri, mencari ilmu, berbagi dengan teman, serta memperkuat jaringan bisnis yang memiliki nilai positif. Nah, sekian. Nah, jadi udah jelas dong apa itu cyberbullying. Semoga kedepannya kita bisa lebih aware dan lebih bijak dalam menggunakan medsos kita ya. Nah, sekian. Jangan lupa like, komen, subscribe ke channel Kelas Karyawan 1B. B. Dah.